Kali ini saya akan membahas soal-soal fisika. Cek di SAL. Baik, dari soal ini diketahui F gaya sama dengan 45 Newton dan R jarak sebesar 84 cm. Jangan lupa untuk jarak kita ubah menjadi satuan meter, menjadi 0,84 meter. Dan pertanyaannya adalah berapakah torsi jika A tegak lurus terhadap pintu. Ketika dikatakan tegak lurus, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Karena di sini sudut 90 derajat, jadi tidak usah menggunakan sin, karena sin 90 hasilnya 1. Jadi untuk torsinya kita kalikan saja F dengan R, 45 dikali dengan 0,84 hasilnya 37,8. Dan yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah pada sudut 60 derajat ke depan pintu. Nah, ketika pada sudut 60 derajat, berarti kita memasukkan sin sudut. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3, kemudian 37,8 hasil yang sebelumnya kita kalikan dengan setengah akar 3. Hasilnya adalah 18,9 akar 3. Sebenarnya sampai sini aja udah cukup, tapi kalau mau ditambahkan lagi silahkan. Akar 3 itu hasilnya 1,7 dan hasil kalinya adalah 32,13 Newton meter. Baik, untuk soal yang ini ditanyakan adalah momen gaya terhadap titik A. Berarti pusat rotasinya ada di titik A. Dan ketika pusat rotasi ada di titik A, maka torsi A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya kita cari arah rotasi untuk torsi B. Ketika dia diputar dengan gaya ke bawah, dengan gaya pada B, dia akan berputar searah jarum jam. Karena berputar searah jarum jam, maka hasilnya positif. Kemudian ketika dia diberikan gaya C ke atas, dia akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Maka dari itu torsi C jadi negatif. Dan ketika diberikan gaya ke bawah, yang untuk torsi D searah jarum jam, maka hasilnya positif. Kemudian untuk berikutnya FB RAB itu jarak dari A ke B. Kemudian RAC dari A sampai C. Kemudian FD RAD jarak dari A sampai D. Kemudian dikalikan, dikali, kemudian dikurang 8 dikurang 15 tambah 24, hasilnya minus 17 Newton meter. Karena hasilnya negatif, jadi arah putaran nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Baik, dari soal ini diketahui diameter D sama dengan 4 cm, kita ubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian L panjangnya yaitu 2 cm, kita ubah juga menjadi ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 dan masanya 8 kg. Pertanyaannya adalah momen inersia, pertama melalui pusat, kemudian satu lagi melalui salah satu ujungnya. Nah, untuk momen inersia ini karena di sini bendanya adalah batang homogen, jadi kita menggunakan panjangnya, bukan diameter. Karena bendanya adalah batang homogen, jadi yang digunakan adalah panjangnya atau L. Pertama, momen inersia melalui pusatnya. Karena melalui pusat, jadi rumusnya adalah 1/12 mL kuadrat. Kemudian L-nya itu kita kuadratkan dulu, 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. 8 dikali 12, 8 per 12, kemudian 8 kita kalikan 4 terlebih dahulu, jadi 32 per 12 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 2,67 kali 10 pangkat min 4. Berikutnya, sumbu yang tegak lurus melalui salah satu ujungnya. Karena melalui salah satu ujungnya kita menggunakan rumus 1/3 mL kuadrat. Ya, kurang lebih caranya sama kayak tadi. Terakhir 32/3 hasilnya 10,67 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Dari soal ini ditanyakan adalah momen inersia pada sistem. Nah, di sini I sama dengan sigma mR kuadrat, yang artinya nanti momen inersianya ada dua. Pertama dari M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat. Nah, R1-nya 0. Kenapa 0? Karena dia diputar tepat di yang massa 4 kg. Karena diputar tepat di massa 4 kg, jadi jarak dengan sumbu putarnya sama dengan 0. Kemudian R2-nya yaitu 6 meter. Karena di sini panjang kawat 6 meter,
jadi jarak dari ujung ke ujung. Kemudian 4 dikali 0 kuadrat hasilnya 0, 2 dikali 6 kuadrat, 2 kali 3, 6, kemudian dijumlah dan hasilnya adalah 72 kg meter kuadrat. Untuk soal ini ditanyakan momen inersia pada bola basket dan diketahui massa M sama dengan 750 gram. Kita ubah dulu satuan gram menjadi kilogram, yaitu dengan cara dibagi 1000 menjadi 0,75 kg. Dan kemudian jari-jari bola adalah 20 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Dan 0,2 ini kita jadikan saja 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Jawabannya I sama dengan 2 per 5 mr kuadrat. Kenapa 2 per 5? Karena bendanya adalah bola basket, atau bisa disamakan dengan bola pejal. Kemudian masukkan angkanya, M-nya 0,75, R-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Langkah pertama adalah, jangan lupa, yang pertama dikuadrat dulu. 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 0,75 hasilnya 3 kali 10 pangkat min 2. Dan dikalikan 2 per 5 hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Baik, untuk soal ini ditanyakan adalah kelajuan bola pada saat tiba di dasar bukit. Untuk bola yang menggelinding ke bawah melalui bidang miring, kita langsung saja menggunakan rumus cepatnya. V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Untuk cara panjangnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dan berikutnya pertanyaannya adalah kelajuan bola jika benda bola pejal. Untuk bola pejal di sini sudah diketahui K-nya sama dengan 2 per 5. Jadi kita masukkan saja angka K-nya menjadi 2 per 5. Kemudian 1 ditambah 2 per 5 hasilnya 7 per 5. Dan karena dibagi 5 yang di bawah naik ke atas menjadi 20 dikali 5. Hasilnya adalah akar 100H per 7. Kemudian kelajuan bola jika benda silinder pejal. Untuk silinder pejal di sini diketahui K-nya sama dengan setengah. 1 ditambah K yaitu 1 ditambah setengah. Hasilnya 3 per 2 sama seperti tadi, 2-nya naik ke atas menjadi 20 dikali 2 hasilnya 40 per 3H atau akar 40H per 3. Dari soal berikut ini diketahui massa partikel 0,5 gram. 0,5 ini sebelumnya kita ubah dulu menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 gram. Dan satuan gram jangan lupa kita ubah ke kilogram. 5 kali 10 pangkat min 1 menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Dari gram ke kilogram itu dikali dengan 10 pangkat min 3. Kemudian diketahui lagi kecepatan sudut 2 radian per second dan jari-jarinya 10 cm atau 0,1 meter. 0,1 ini kita ubah lagi menjadi 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian ditanyakan adalah L, yaitu momentum sudut, I dikali omega. I-nya itu karena bendanya adalah partikel, jadi kita jadikan menjadi mr kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya 1 per 1, dan langkah pertama adalah R-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, yaitu menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Yang angka dikalikan dengan angka, 10 pangkat dikalikan dengan 10 pangkat. 5 kali 2 hasilnya 10. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2 berarti ditambah. Min 4 tambah min 2 hasilnya adalah min 6. Jadi hasil akhirnya adalah 10 dikali 10 pangkat min 6. Dikarenakan soalnya adalah pilihan ganda dan tidak ada jawaban 10 kali 10 pangkat min 6, kita kalikan lagi dan jadi 1 kali 10 pangkat min 5 dengan satuan kilogram meter kuadrat per second. Baik, dari soal ini diketahui massa benda adalah 2 kg, R jari-jari 13 cm, kita ubah menjadi 13 kali 10 pangkat min 2 meter, dan V kecepatan 25 cm per second. Karena di sini satuannya cm per second, harus kita ubah menjadi ke meter per second. Yaitu dengan cara satuan cm diubah ke meter. 25
menjadi 0,25 dengan cara dibagi 100. 0,25 ini kita ubah juga menjadi seperempat, karena seperempat sama dengan 0,25 tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan nantinya. Untuk mencari energi kinetik total, kita gunakan rumus cepat secara langsungnya, yaitu 1 plus K setengah MV kuadrat. K-nya ini diambil dari benda, karena bendanya adalah silinder pejal atau silinder padat, jadi K-nya adalah setengah. 1 ditambah setengah dikalikan setengah dikali 2 kali seperempat kuadrat. Setengah dikali 2 hasilnya 1, seperempat dikuadratkan hasilnya 1/16, 1 ditambah setengah hasilnya 3/2. Kemudian 3/2 dikalikan dengan 1/16, jadi 3/32. 3 dibagi 32 hasilnya 0,094 Joule. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.